Dewa medis terkuat. Bab 251 Siapa yang bisa menjadi musuhku? Semua orang menatap Dongfang Rulong dengan tatapan penuh gairah, seolah-olah mereka sedang menatap seorang idola. Itulah kekaguman terhadap yang kuat. Sejak aku mencapai alam Dewa Bela Diri Bintang 7, tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu sombong kepadaku. Kaulah yang pertama. Untuk mengungkapkan kekagumanku padamu, kamu dapat memilih cara yang kamu inginkan untuk mati. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Dongfang seperti seekor naga, dengan satu tangan di saku dan tangan lainnya tergantung bebas. Di telapak tangannya, energi spiritual mengalir, dan pusaran angin terlihat dengan mata telanjang. Kisah menguap dan berbalik untuk melirik Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu membuang-buang waktu untuk bicara. Itu hanya membuang-buang waktuku. Mari kita kirim semua orang di keluarga Liu ke neraka terlebih dahulu. Timur seperti seekor naga, dengan mata sedikit menyipit. Hei, anak-anak. Apa kalian mengabaikanku? Apa kalian pikir kalian masih bisa menandingi keluarga Liu di hadapan kekuatanku yang setara dengan Dewa Bela Diri? Perkataannya penuh ancaman dan kesombongan, namun sayang, Xiao Chen dan Qi Sa sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah itu, Qi Sa berjalan langsung menuju keluarga Liu. Pihak lain memperlakukannya seperti udara. Bajingan! Kau cari mati. Dongfang Rulong meraung, matanya berubah menjadi merah darah, dia menghentakkan kakinya, dan dalam sekejap dia muncul di depan Qi Sa. Mati. Dengan satu pukulan, jantung semua orang bergetar. Pukulan itu terlalu kuat. Begitu kuatnya hingga tak tertahankan. Hanya dalam sekejap, kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh tinju itu hampir membuat semua orang ketakutan hingga berlutut. Namun, sesaat kemudian, Qi Sa tiba-tiba bertindak. Dia berjalan ke arah keluarga Liu dan dengan santai menamparkan mereka dengan tangan belakangnya. Dongfang Rulong yang sedang dalam kondisi menyerang, tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan sekilas amarah terpancar di matanya. Pihak lain sungguh memandang rendah dia. Tamparan itu seolah mengejeknya. Aku membunuh benda sialan itu. Sebelum dia bisa mengucapkan kata terakhir, kecepatan Qi Sa tiba-tiba meningkat. Tamparan yang terlihat sangat biasa dan lemah itu begitu kuat hingga benar-benar membuat Dongfang Rulong melayang hidup. Ledakan. Disertai ledakan keras, tubuh Dongfang Rulong benar-benar menembus dinding dan terbang keluar. Adegan ini hampir membuat seluruh penonton pingsan. Brengsek. Bahkan Dewa Bela Diri pun tak dapat menahan tamparanmu. Apakah kamu bercanda? Apakah ini lelucon? Kamu hanya pelayan kecil Xiao Chen. Apa yang memberimu hak? Tahukah kamu? Dia adalah putra tertua keluarga Dongfang, salah satu dari 9 keluarga besar di negeri Yan. Apakah Anda ingin orang lain hidup? Semua orang kebingungan, otak mereka nyaris beku. Tetapi Qi Sa terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mengeluarkan sarung tangan putih dari sakunya dan memakainya perlahan. Itu seperti seorang pekerja yang mengenakan sarung tangan sebelum mulai bekerja untuk mencegah tangannya kotor. Semua orang di keluarga Liu terkejut. Apa yang ingin kamu lakukan? Qi Sa memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia berjalan dan berkata, menghina kaisar bisa dihukum mati. Menghina kaisar dan permaisuri dapat dihukum mati. Meracuni wanita muda bisa dihukum mati. Keluarga Liu akan dihukum atas berbagai kejahatan dan ke-9 klan akan terlibat. Beberapa kata sederhana itu kedengaran seperti bisikan dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka. Semua orang tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka, wajah mereka dingin dan malu luar biasa. Kalian ingin membunuh kami. Semuanya, cepatlah dan lindungi orang tua itu. Mengikuti perintah Paman Liu, semua pemuda keluarga Liu segera berdiri di depan lelaki tua itu. Tuan Tua Liu adalah tulang punggung keluarga Liu. Jika Tuan Tua Liu meninggal, maka keluarga Liu akan tamat. Mata Qi Sa tenang, tanpa emosi sedikit pun, dan dia berjalan lurus ke depan. Orang pertama bergegas maju, Qi Sa menyerang secepat kilat, jari-jarinya menggaruk tenggorokan lawan, cahaya putih menyala, dan lawan segera melebarkan matanya, menutupi lehernya, dan pingsan dengan lemah. Orang kedua bergegas maju, dan Qi Sa melayangkan pukulan. Saat tinjunya bertabrakan dengan tinju lawan, tinjunya hancur di tempat seperti kayu busuk, mematahkan tulang lengannya inci demi inci. Akhirnya, tinju itu mengenai dadanya dengan keras. Hanya dengan satu gerakan, dia dengan mudah menciptakan lubang besar dan dalam di dadanya. Pada saat yang sama, dia berdarah dan terlempar ke belakang, menjatuhkan 2 murid keluarga Liu di belakangnya.
Kisah berjalan mendekat dan menginjak punggung salah satu dari mereka. Dengan suara keras, tulang belakang lawan patah di tempat. Kemudian datanglah orang keempat, kelima, dan keenam. Ini adalah pertarungan dahsyat yang sama sekali tidak ada ruang untuk perlawanan. Di depan Kisah, seluruh orang keluarga Liu seperti sekelompok semut, yang memungkinkannya menginjak-injak mereka. Para tamu yang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek Liu, serta Zheng Feng dan yang lainnya, tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika mereka melihat pemandangan ini. Inikah pesona seorang pejuang? Keluarga Liu yang bermartabat di kota iblis, keluarga kaya dengan nilai lebih dari 100 miliar, sama hinanya dengan rumput liar di tangannya. Pihak lain memanen kehidupan mereka dengan sembarangan. Tidak peduli berapa banyak sumber keuangan yang Anda miliki, tidak peduli seberapa tinggi status Anda. Prajurit benar-benar dapat mengendalikan segalanya. Tanda seru. Pada saat ini, setiap orang memiliki ide yang kuat dalam hati mereka. Anda harus berlatih seni bela diri. Sekalipun Anda tidak punya bakat bagus, Anda harus menemukan cara untuk membiarkan anak-anak Anda berlatih seni bela diri. Hanya dengan cara inilah keluarga dapat bertahan selama 10.000 tahun. Di sisi lain, semua orang di keluarga Liu akhirnya takut. Ini iblis, tidak ada cara untuk melawannya. Di depan Kisah, mereka tidak punya hak untuk melawan. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Lari, lari, membantu. Semua orang mulai berteriak dan segera berlari menuju pintu belakang hotel. Paman Liu, Liu Wushuang, dan Pak Tua Liu semuanya berteriak seperti orang gila. Jangan lari. Tidak seorang pun boleh lari. Jika ada yang lari, mereka akan dikeluarkan dari keluarga Liu dan tidak akan pernah diizinkan tinggal di sana. Namun meski begitu, tak seorang pun bersedia tinggal. Keluarga Liu tidak perlu melakukannya. Anda tidak butuh uang. Tapi kamu tidak bisa menyerahkan hidupmu. Tanda seru. Semua orang di keluarga Liu hanya ingin bertahan hidup sekarang. Namun Kisah mencibir. Mau kabur? Menurutmu, apakah kamu punya kualifikasi untuk kabur dariku, Kisah? Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan meraih udara. Tanpa terlihat, tampaknya ada kekuatan khusus yang menarik semua orang kembali. Tidak, tidak. Keluarga Liu benar-benar putus asa. Di depannya, aku bahkan tidak bisa berlari. Orang ini, apakah dia masih manusia? Bab 252 Serangan Musuh. Semua orang gemetar, menyaksikan Kisah menekan segalanya pada keluarga Liu. Ini mengerikan. Di hadapannya, aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk melarikan diri. Dia memanipulasi semua orang dengan begitu mudahnya. Tuan Tua Liu sangat marah dan memohon pada Liu Yunxuan. Yunxuan, kamu masih anggota keluarga Liuku. Apakah kamu ingin melihat keluarga Liuku dibantai oleh orang lain? Ada sedikit rasa malu di mata Liu Yunxuan. Memang benar keluarga Liu memperlakukannya dengan buruk, tetapi darah keluarga Liu selalu ada di tulangnya. Dia menatap Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Saya menghormati keputusanmu. Terima kasih. Liu Yunxuan menarik napas dalam-dalam dan segera berkata kepada Kisah. Kisha, setiap kesalahan pasti ada pelakunya, setiap utang pasti ada kreditornya. Kau hanya perlu membunuh Liu Wushuang dan paman kedua dari keluarga Liu untuk membalaskan dendam putriku. Sedangkan yang lainnya, biarkan saja mereka hidup. Kisah kemudian mengambil tindakan dan membiarkan semua orang di keluarga Liu pergi. Tetapi pada saat ini, bayangan putih muncul lagi dari luar hotel. Bajingan! Bagaimana kau bisa mempermalukanku, Dongfang Rulong? Aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Ah! Sambil meraung, Dongfang Rulong menyerbu dengan mata merah. Semua pakaiannya telah robek berkeping-keping, dan separuh wajahnya bengkak. Dia tidak lagi tampak setampan sebelumnya. Jadilah seperti pengemis. Kisah mendengus dingin. Gulungan. Dengan teriakan ringan, cahaya putih langsung melesat keluar dari depannya. Cahaya putih setajam pisau, sangat tajam dan kuat. Tak seorang pun dapat menghentikannya kemanapun ia lewat. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia langsung memotong setengah bahu dan lengan Dongfang Rulong. Karena kekuatan benturannya terlalu besar, tubuh Dongfang Rulong juga terlempar mundur. Engah. Di udara, dia meludahkan seteguk darah, pupil matanya melebar namun penuh kebencian, dan ditutupi oleh darah merah. Vitalitas dewa bela diri yang kuat memungkinkan dia bertahan dalam jangka waktu tertentu tanpa mati. Tetapi justru karena inilah dia merasa semakin terhina. Dia adalah putra tertua keluarga Dongfang. Timur seperti seekor naga.
Keluarga Dongfang, pewaris pertama. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Dongfang berikutnya di masa depan. Tapi sekarang, dia dikalahkan di sini. Dikalahkan oleh anak tak dikenal. Penghinaan. Penghinaan telanjang. Sekarang, dia benar-benar ingin mati. Bunuh aku jika kau berani. Kenapa kau tidak membunuhku? Dongfang Rulong meraung marah, sementara Kisah berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak bilang aku tidak akan membunuhmu. Gerakan tadi sudah cukup untuk merenggut nyawamu. Apakah kau sendiri yang menghindarinya? Wajah Dongfang Rulong memerah. Diam. Itu hanya reaksi naluriahku. Kau memotong salah satu lenganku, dan aku, Dongfang Rulong, tidak akan pernah melepaskanmu. Bukan hanya aku, Dongfang Rulong, tidak akan melepaskanmu, tetapi seluruh keluargaku, Dongfang, tidak akan melepaskanmu. Aku akan membunuhmu, aku harus membunuhmu. Ia meraung dengan marah dan urat-urat di lehernya terlihat karena berteriak begitu keras. Mata itu. Warnanya benar-benar berubah menjadi merah darah. Bisakah kau membunuhku? Kisah mendengus dingin, dan Dongfang Rulong tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengepalkan satu-satunya tangannya yang tersisa dengan erat, dan kuku-kukunya mencabik-cabik dagingnya. Frustrasi semacam ini hampir membuatnya pingsan. Semua orang terdiam. Tak seorang pun menyangka segalanya akan jadi seperti ini. Putra tertua keluarga Dongfang dianiaya seperti anjing. Sungguh suatu perubahan takdir. Namun, pada saat ini, teriakan samar terdengar dari cakrawala tak jauh. Dia tidak bisa membunuhmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa membunuhmu. Meski suaranya datar, suaranya penuh dengan tekanan yang tak tertahankan, yang membuat semua orang yang hadir tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Ada sedikit ketakutan di matanya dan tubuhnya mulai gemetar. Dongfang Rulong awalnya tertegun, lalu dia berteriak dengan gembira. Hahaha, itu kaisar bela diri. Itu kaisar bela diri keluarga Dongfangku yang telah keluar. Hahaha, Xiao Chen kecil, kau dan anak buahmu pasti akan mati kali ini. Sudah kubilang sejak lama bahwa menyinggung keluarga Dongfangku akan menjadi pilihan terbodoh dalam hidupmu. Apakah kalian berdua menyesalinya sekarang? Hahaha. Mendengar Kaisar Wu akan datang, Liu Shuang, Paman Liu, dan semua orang di keluarga Liu menghela napas lega. Mata Liu Shuang berbinar karena kegembiraan. Begitu Kaisar bela diri muncul, siapa yang bisa menandinginya? Mereka adalah puncak seni bela diri. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan mereka. Xiao Chen, kau akan mati kali ini. Aku ingin tahu apakah kau punya cara lain untuk membunuhku. Hahaha. Kali ini, aku khawatir kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri sama sekali. Wajah Liu Yunxuan sekali lagi menunjukkan kekhawatiran. Mengabaikan tawa liar Liu Shuang, Xiao Chen menghibur istrinya. Jangan takut, dia hanya seorang kaisar bela diri. Setelah berkata demikian, dia menatap ke langit. Di sana, ditemani awan tebal, ia terbang dengan cepat. Dalam 2 saat, barangnya sudah sampai di sini. Dia mendarat dengan tenang dan berdiri di depan Dongfang Rulong, dan semua orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia adalah seorang pria parubaya yang penampilannya agak mirip dengan Dongfang Rulong, tetapi dibandingkan dengan Dongfang Rulong, dia lebih kekar dan lebih tinggi. Dia mengenakan mantel putih bersih, sangat cocok dengan tubuhnya yang tinggi dan tampak sangat mendominasi. Di bagian belakang mantel, 2 kata besar, Orient, disulam dengan benang emas asli yang bersinar. Dari kerahnya, orang bisa samar-samar melihat betapa berkembangnya otot-ototnya. Kulitnya yang gelap memantulkan kilau yang menyilaukan, dan sepasang matanya tampak seperti mata binatang prasejarah. Sekadar melirik semua orang di depannya membuatnya merasa seperti mangsa. Putus asa, depresi, takut. Tidak seorang pun berani menatap mata mereka, dan perasaan tunduk menyebar di hati semua orang biasa. Paman keempat, akhirnya kau datang juga. Tolong balaskan dendamku. Kalau tidak, keluarga Dongfangku akan kehilangan muka. Bagaimana kita bisa mengendalikan kota iblis ini di masa depan? Pihak lainnya memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia menatap Kisah dengan wajah dingin, dan akhirnya, matanya tertuju pada Xiao Chen. Sambil menatap Xiao Chen, dia melemparkan sebuah botol porselen kecil. Aku tahu. Kau sembuhkan lukamu dulu, dan serahkan sisanya padaku. Dongfang Rulong mengangguk penuh semangat, menghancurkan botol porselen, menelan pil itu dalam satu tegukan, dan sambil mengunyah, dia menatap Xiao Chen. Wah! Kali ini, aku ingin melihat apakah kamu bisa bertahan atau tidak. Bersambung.